Oke, berarti oke. Kita review deklarasi variabel di pertemuan sebelumnya, kemudian kita akan masuk pointer. Setelah masuk pointer, kita masuk ke alokasi memori. Ada beberapa function untuk alokasi memori, kita bahas dua dulu, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini cukup penting untuk kita belajar linked list di pertemuan besok. Yang pertama, kemarin kita belajar tentang deklarasi variabel. Masih ingat ya, deklarasi variabel? Yang pertama kita state dulu tipe variabelnya. Tipe variabel kemarin basic data type ada beberapa, misalkan karakter, integer, float, double, atau string. Jadi kalau kita mau mengoutputkan sesuatu, jangan lupa ada kode format outputnya, %C, %D, %F, dan kalau string jangan pakai karakter, kalau string kita pakai %S. Kemudian untuk deklarasinya gampang ya, tinggal tipe datanya, kemudian nama variabelnya. Jika dia nama variabelnya, maksudnya tipe datanya sama, kita bisa pakai koma kayak Pascal. Oke. Kemudian untuk inisialisasinya atau definisi variabelnya, atau kita memasukkan nilai ke variabel yang sudah kita deklarasikan, kita tinggal masukin sama dengan nilainya. Ini sama kayak di Pascal, gampang ya. Kemudian, karena kita sedang membicarakan tentang variabel, jadi kalau di Pascal juga ada scope variabel kan, atau ruang lingkup variabel. Jadi kalau di C itu ada 3 jenis ruang lingkup. Yang pertama lokal, yang kedua global, yang ketiga environment variable. Jadi kalau di Pascal kan kita lebih mengenal 2 saja ya, lokal dan global. Tapi di C ada tambahan yaitu environment variable. Tapi yang ini nggak usah terlalu diperhatikan, nggak apa-apa. Ini cuma buat pengetahuan saja. Kalau lokal variable, yang pertama, kalian tahu kan sama kayak Pascal bahwa dia hanya bisa diakses di dalam fungsi di mana dia dideklarasikan saja. Jadi kalau kita mau akses variabel tersebut dari luar function tersebut, itu tidak bisa karena dia ruang lingkupnya cuma di dalam function. Kalau global variable, dia di dalam seluruh program. Jadi dia bisa dipanggil dimanapun di seluruh program, didefinisikannya di luar main function. Jadi sebelum main function kita deklarasikan global variabelnya tersebut, jadi bisa dipanggil di main function ataupun fungsi-fungsi lain. Kemudian yang ketiga, environment variable, itu tersedia untuk semua aplikasi dan program. Kalian sering dengar kan environment variable di Windows gitu. Sering nggak buka control panel, sistem, terus ada namanya environment variable. Nanti saya tunjukkan ya. Itu sering banget kalau misalkan kalian nanti install sesuatu, itu pasti dia akan nge-create environment variable. Misalkan kalian install Anaconda untuk Python gitu. Nah, dia harus punya variabel-variabel di environment Python-nya gitu. Jadi nanti saya tunjukkan di control panel-nya. Jadi dia bisa diakses di semua aplikasi dan program yang sedang jalan di operating system gitu. Gimana cara mendeklarasikan lokal dan globalnya? Oke, kita masuk ke contoh ya. Ini kelihatan ya mudah-mudahan walaupun kecil. Jadi kemarin kita belajar cara menulis struktur dalam bahasa C. Kan kemarin kita cuma belajarnya library atau header file-nya, include header file. Saya pakai pointer, sebentar, pointer option. Ini, include header file. Kemudian kita kemarin langsung belajar masuk ke main function. Oke, jadi kalau misalkan kita mau mendeklarasikan global variable atau variabel yang bisa diakses di seluruh program di sini, kalian bisa deklarasikan di sini, di sebelum main function. Misalkan saya punya global variable integer m, integer n, integer a, dan b. Ini bisa diakses di seluruh function-function setelahnya. Ada main function di sini, ada function lain namanya test di sini. Oke? Ini namanya global variable. Kemudian, jika kita deklarasikan variabel di dalam function, misalkan saya punya integer x sama dengan 100 dan y sama dengan 200, ini hanya bisa diakses di function test. Oke? Ini tidak bisa diakses di fungsi-fungsi di luar test. Ini namanya local variable. Oke? Kalau kemarin kita belajar main function atau fungsi utama, ini namanya fungsi utama. Fungsi utama selalu integer, main, dalam kurung, kurung kurawal,
selalu biasanya kita return 0 gitu ya, itu main function. Tapi kita bisa buat function-function selain main function untuk kita panggil di main function contohnya. Misalnya kita buat function namanya test, kita panggil di sini test. Jadi kalau misalkan printf, tampilkan semua variabel dari main function. Berarti M yang bisa diakses di sini hanya MN, AB. Oke, jadi M sama dengan 22, N sama dengan 44, A sama dengan 50, B sama dengan 80. Kalau misalkan kita mau printf, tampilkan semua variabel dari test function. Jadi test function ini kan bisa manggil global variabel kan? Kita bisa manggil global dan lokal di sini. Globalnya yaitu MNAB dan XY. XY ini adalah lokal variabel. Oke, gampang ya? Kemudian untuk environment variable, apa itu? Kalian sering lihat ini nggak? Ini di control panel, sistem, itu ada namanya environment variable. Jadi nama-nama di sini kalian bisa pakai di aplikasi apapun yang sedang jalan di operating system kalian. Jadi kalau kalian buka control panel, system properties, environment variable, kita bisa add di sini new environment variable, atau kita bisa edit, atau ketika instalasi sesuatu, biasanya dia langsung create di situ. Nah, misalkan saya buat di sini variable, environment variable namanya test EV. Nilainya adalah 450. Nilainya adalah 450. Di sini saya bisa pakai function namanya get env atau get environment variable untuk ngambil nilai namanya test underscore ev. Kemudian kalau kita pakai function set env atau set environment variable, kita bisa mengisi nilai environment variable tersebut. Tapi ini buat pengetahuan saja, nggak perlu kalian gimana-gimana, oh saya nggak ngerti environment variable, itu buat apaan lagi get sama set gitu. Ini buat pengetahuan saja, mungkin suatu saat kalian butuh untuk apa sih membuat atau mengisi nilai suatu environment variable gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita belajar ada beberapa tipe data. Untuk user defined type-nya, kita kemarin belajar array, dan sekarang kita lanjutkan pointer. Kemarin array kan udah tahu lah ya, gampang. Array itu tipe data yang isinya adalah kumpulan-kumpulan elemen yang tipe datanya adalah sama. Kalau integer berarti integer semua gitu. Jadi sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pointer. Pointer itu apa? Jadi pointer itu menyimpan alamat memori dari suatu variabel secara langsung, oke? Jadi kalau array nyimpennya elemen, nyimpennya isi datanya, nyimpennya variabelnya, pointer nyimpennya adalah alamat memori. Jadi kalau kita bikin pointer, isinya adalah alamat memori, nggak bisa diisi dengan nilai lain. Oke, kita masuk ke pointer ya. Kita masuk ke pointer. Ini perhatikan ya, karena kita akan pakai banyak pointer. Di struktur data sampai setelah UTS, kita akan pakai banyak pointer. Ini perhatikan, pointer itu adalah variabel yang menunjuk suatu variabel lain dengan menyimpan alamat memori variabel tersebut. Oke? Jadi dia akan merefer atau menunjuk suatu variabel lain dengan menyimpan alamat memori. Jadi yang disimpan adalah alamat memori variabel yang ditunjuk. Contoh deklarasinya adalah, ini ada bintang ya, bintang di sini. Jadi cara deklarasinya adalah tipe data variabelnya, kemudian nama pointernya. Oke, dan di depannya dikasih tanda bintang. Tapi tanda bintang ini nggak harus di belakangnya langsung, bisa aja di depannya INT. Jadi INT bintang spasi PI itu bisa. Atau INT spasi bintang PI itu bisa. Oke. Double, misalkan variabel yang ditunjuk tipe datanya adalah double, berarti double spasi bintang DP. DP ini adalah variabel pointernya, oke? Atau bintangnya di sebelah sini, sama aja, double bintang spasi DP, itu sama aja. Oke? Kemudian, keharusan kedua yaitu tipe variabel pointer dan tipe data yang ditunjuk harus sejenis atau sama. Jadi PI ini, kalau kita lihat, ini kan PI ini pointer. PI adalah pointer,
yang isinya adalah alamat memori yang menunjuk yang variabel yang tipe datanya integer. Nanti kita langsung masuk contoh ya biar nggak bingung. Jadi kalau kita di sini intinya kalau misalkan DP ini menyimpan alamat memori misalkan variabel X tipe datanya double, berarti DP ini pointer ini harus double. Nggak boleh tipe data lain. Oke? Jadi operator di sini ingat ada 2, jangan bingung. Ini akan selalu kita pakai, yaitu bintang. Kalau kita punya pointer, terus kita akses dengan bintang, kita bisa mendapatkan nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Tapi kalau kita pakai dan, berarti kita mendapatkan alamat memori dari suatu variabel. Oke? Mungkin agak bingung, kita langsung masuk ke contoh. Kalian kalau bingung nanti langsung unmute aja ya, unmute langsung ngomong ya. Kita masuk ke contoh. Jadi saya punya pointer, namanya P. Oke, jadi saya deklarasikan integer bintang P. Jadi P ini adalah variabel pointer, kemudian A ini adalah variabel biasa, variabel integer biasa, nilainya adalah 10. Oke, kemudian pointer ini kan akan menunjuk A. Oke, jadi dia akan menyimpan alamat memori dari A. Oke, dan tadi tanda dan ini kan untuk mengambil alamat memori dari suatu variabel. Jadi ketika saya punya statement P sama dengan dan A, berarti P akan diisi alamat memori dari A. Karena dan A ini artinya adalah alamat memori dan A dari A. Oke. Kemudian jika saya printf P ini kan integer kan, pointernya ini integer. Berarti %D, P. Nanti yang akan ditampilkan sebagai output adalah alamat memori dari A. Jadi contohnya di sini, misalkan A ini 10, P ini menunjuk A. Dia menunjuk A, jadi ketika kita statementnya P sama dengan dan A, dia langsung keisi dengan alamat memori dari A, yaitu 635672. Oke, di sini. Tapi P ini kan disimpan, P ini kan suatu variabel pointer. Berarti dia disimpan di suatu alamat juga kan? Mungkin alamat P-nya di sini adalah 567434 gitu. Alamat memori dari A 635672. Karena kita pakai statement P sama dengan dan A, maka dia akan P ini akan keisi dengan alamat dari A gitu. Ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Bu, Ya? saya mau bertanya, Bu. Ya. Terus kalau misalnya kita mau menampilin alamat dari IP-nya lagi, Bu, gimana, Bu, caranya? Itu namanya double pointer, nanti di slide-slide setelahnya. Lebih susah lagi, nggak susah, tenang aja. Jadi kalian yang penting pointer mudeng ya. Pointer itu menyimpan alamat memori dari variabel yang ditunjuk. Caranya adalah dengan pakai simbol dan, oke? Simbol dan di sini, oke? Oke, itu pointer yang sederhana, gampang. Oke, contohnya saya punya program main function biasa. Saya punya pointer PTR dan variabel integer Q. Oke, Q isinya 50. Nah, pointer ini akan menunjuk Q. Jadi, PTR sama dengan dan Q. Jadi, PTR keisi dengan alamat memori dari Q. Kemudian, jika kita ingin menampilkan nilai dari Q atau ya, kita pakai bintang. Oke, bintang PTR. Nilai titik 2 %D karena dia integer, bintang PTR. Oke, PTR ini kan alamat memori isinya kan. Kalau kita kasih bintang di depannya, dia akan ngambil nilai dari variabel yang ditunjuk, yaitu 50. Kemudian kalau kita printf alamat dari si Q-nya, kita tinggal printf %D PTR-nya. PTR kan alamat memori kan. Oke, jadi kalau kita kasih tanda bintang di depannya, itu langsung kita akan dapat nilai Q-nya dari PTR. Bintang PTR berarti nilai dari Q. Kemudian kalau PTR-nya saja berarti alamatnya saja. Berarti kalau kita jalankan di sini, hasilnya adalah outputnya nilai titik 2, 50. Karena 50 ini nilai dari Q. Oke. Kemudian alamatnya yaitu PTR saja. Nah, misalkan alamat memorinya 6356744. Itu terserah
compiler kalian ya, terus itu operating system kalian naruhnya di alamat memori mana itu bisa beda-beda. Ini jangan sampai tiba-tiba kalian ngeran ini, loh kok saya nggak dapat 635, 6744 gitu. Ya beda-beda lah. Kan saya si operating system di laptop saya beda nyimpennya dia di alamat memori mana gitu kan, tergantung tergantung dia naruhnya di mana. Jadi jangan sampai kalian bingung kenapa alamatnya nggak sama kayak slide gitu. Karena beda-beda ya. Yang penting nilainya adalah sama. Jadi PTR di sini menunjuk variabel Q dengan menyimpan alamat memori dari Q. Kemudian untuk menampilkan nilai dari Q dari PTR gunakan statement bintang PTR. Oke? Kita lanjut ya. Lanjut. Jadi kalau misalkan saya punya program seperti ini, punya main function seperti ini, agak susah ya. Coba konsentrasi. Integer x, y, kemudian saya punya pointer px, saya isi x dengan 150, px itu menyimpan alamat x atau menunjuk x. Berarti dia akan menyimpan alamat x-nya, kemudian y itu akan bintang px. Oke? Jadi saya akan ngeprint alamat X, akan ngeprint isi PX, akan ngeprint nilai yang ditunjuk PX, dan lain-lain. Nah, Y sama dengan bintang PX itu bisa diganti dengan? Y sama dengan X. Ya, keren, good. Y sama dengan X. Ada yang nggak mudeng nggak? Ada yang nggak mudeng? Mudeng semua ya? Karena apa? Karena apa? Ya, Nadira? Ya, itu kenapa persen P aku itu. Persen mana? Yang dia menunjuknya. Dia kan integer. Itu bisa persen D, bisa persen P. Kalian pakai persen D aja nggak apa-apa, biar seragam dari awal sampai akhir. Nanti ini saya ganti nggak apa-apa. Tapi pointer itu sebenarnya bisa pakai persen P, tapi kalian pakai persen D aja nggak apa-apa. Tapi kalian mudeng ya, ini bisa diganti dengan Y sama dengan X, mudeng ya. Ada yang nggak mudeng? Bisa unmute? Ngerti ya? Jadi karena apa? Y sama dengan bintang PX, PX ini adalah alamat, isinya adalah alamat yang menunjuk X. Berarti kalau bintang PX, hasilnya adalah nilai dari X. Jadi bisa Y sama dengan bintang PX bisa diganti dengan Y sama dengan X. Karena sama-sama nilainya adalah 150. Oke? Kemudian, ini ntar aja nggak usah, kita lanjut ya. Kalau kita tadi belajar pointer, kalau kita buat array, pointernya gimana? Jadi, misal saya punya sebuah array X dan pointer P. Oke? Saya punya array X dan pointer P. Kalau saya mau menampilkan alamat dari setiap elemen, caranya gimana? Jadi, alamat saya punya di sini, saya ilustrasikan di sini di blok-blok ya. X ini ceritanya array dari integer. Misalkan ini indeks ke 0 ya, harus mulainya dari 0, sorry. 0, 1, 2, dan seterusnya. Alamatnya, karena integer biasanya kan 4 byte ya. Integer biasanya 4 byte. Jadi biasanya dia itu akan selisih alamat memorinya, biasanya kalau integer akan selisih 4, 4, 4 gitu. Misalkan contoh di indeks pertama dia 356. Indeks kedua 360, indeks ke selanjutnya 364 karena dia 4 byte, 4 byte, 4 byte gitu. Itu misalkan. Jangan fokus ke alamat di sini, itu bisa beda-beda tergantung operating system kalian naruhnya di mana. Kemudian jika kita mau menampilkan alamat elemen, setiap elemen di array tersebut, itu kita tinggal alamat itu kan diaksesnya dengan simbol dan kan, kita tinggal dan x0, oke, dan x0, oke. Kemudian alamat kedua berarti dan x1. Alamat elemen ketiga yaitu dan x2, oke. Kalau kita sudah punya alamat elemen, kalau kita sudah punya alamat elemen
pertama yaitu X, alamat elemen kedua kita bisa akses dengan X plus 1, alamat elemen kedua kita bisa X plus 2, dan seterusnya. Oke, kemudian nanti kita langsung contoh ke contoh program ya. Kemudian untuk menampilkan nilai setiap elemen dari array, caranya gimana? Oke, elemen pertama gampang ya, tinggal kalian biasa pakai array biasa X0, X1, X2 sampai dengan Xn-1. Nah, kalau kita punya pointer, kita tinggal pakai tanda bintang, kan pointernya udah punya kita. Tanda bintang P, tanda bintang P plus 1, tanda bintang P plus 2 gitu. Mau langsung masuk ke itu, contohnya pointer dari array. Contoh langsung ya, contoh pointer dari array. Misalkan buat array dengan ukuran 3 berisikan 10, 100, dan 1000. Tampilkan alamat memori untuk setiap isi dalam array menggunakan pointer dengan looping, misalkan kita pakai for statement. Saya punya array, isinya 3 elemennya. Berarti X0, X1, X2. Oke. Kemudian saya punya pointer PX. Oke. Pointer PX berarti jangan lupa deklarasinya pakai bintang, integer bintang spasi PX atau integer spasi bintang PX, itu sama aja. Kemudian kita isi dengan alamat memori dari X, oke? Karena pointer ini kan akan menunjuk array kan? Pointer PX sama dengan simbol dan X, oke? Simbol dan X, oke? Kemudian kita pakai loop, jangan lupa integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus. Berarti kita akan mulai dari 0, 1, 2. Nilainya adalah nilai persen D sama dengan D, alamat persen D sama dengan D. Berarti nilai ke I, nilai 0, bintang, PX plus I. Mudah nggak? PX plus I berapa? PX plus 0, berarti PX kan? Bintang PX, berarti array pertama. Elemen array pertama, yaitu 10. Kemudian alamatnya yaitu PX plus I. Alamatnya yaitu PX plus I. Oke, mudeng ya? PX itu kan alamat pertama, elemen pertama dari array. Ingat? Ketika kita menunjuk PX sama dengan dan X, berarti PX itu akan berisi alamat elemen pertama dari array. Oke? Ketika kita masuk ke elemen kedua, berarti tinggal ditambahin 1 aja. Oke? Mudeng? Mudeng nggak? Kita langsung masuk ke itu ya, ke outputnya, biar kalian nggak pusing. Kita langsung masuk ke output. Ntar dulu. Saya nggak bisa escape di sini. Array. Saya pindahkan ke online compiler dulu, biar langsung satu ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya run program tadi. Nih, ini alamat bisa beda-beda. Dia mungkin depannya ada negatif, ada positif, itu terserah operating systemnya, oke? Jadi ketika ketika kita printf nilai 0 sama dengan 10, alamat 0 yaitu PX plus 0. Alamatnya adalah PX plus 0, yaitu di sini. Oke? Kemudian ketika kita looping kedua, elemen kedua berarti nilai 1, nilai I-nya kan sekarang 1 kan, sama dengan 100. Alamatnya yaitu PX plus 1. Pointer plus 1 yaitu blok memori kedua, yaitu ini. Oke. Terus elemen ketiga berarti loopingnya I sama dengan 2. I sama dengan 2 sama dengan PX plus I tanda bintang. Berarti nilai yang ditunjuk PX plus 2.
yaitu 1000, kemudian alamatnya yaitu PX plus 2 gitu. Gampang ya? Gampang, insya Allah. Nih, jadi ingat selalu tambahin dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya aja. Oke, jadi jangan bingung, kalian tinggal tambahin aja. Oke. Kemudian ini contoh dari pointer dari array. Kemudian kalau kita tadi kan kita kan mengakses array dari pointer. Oke, jadi pointernya itu menunjuk array. Ketika pointer menunjuk array, maka dia akan dapat alamat memori dari elemen pertama array. Kemudian kita balik, bisa nggak sih kita bikin array dari pointer? Bisa-bisa aja. Kita misalkan punya pointer PTR. Nah, PTR di sini nanti isinya adalah pointer-pointer. Kemudian kita tinggal isi aja. PTR for i sampai dengan max. Max ini kita deklarasikan sebagai 3. Ini apa? Global variabel ya. Global variabel ini kita bisa akses di seluruh program. Kita tinggal looping, misalkan looping dari 0 sampai kurang dari max, berarti 0, 1, 2, kita isi pointernya. Misalkan pointer pertama PTR 0 kita isi dengan alamat memori dari variabel ke 0 gitu. PTR kedua kita isi PTR 1 kita isi dengan alamat dari variabel ke 1 dan seterusnya. Mungkin kalau kita printkan nilainya value dari var 0 itu sama dengan 10 dengan kita memakai jangan lupa tanda bintang. Karena tanda bintang itu berarti mengambil nilai dari variabel yang ditunjuk. Oke, pointer, Bu, array. Ya, silahkan ada pertanyaan. kan yang di sini kan Bu, kondisi yang for yang pertama dengan for yang kedua itu kan Bu sama. Bagaimana Bu kalau misalnya kita gabungin Bu, apa yang terjadi? Boleh, sama aja. Boleh. Boleh. Menurut kalian sama kan? Jadinya ini mudah nggak kata-kata Bill tadi? Jadi ini ditaruh di sini di bawahnya. Bisa kan? Bisa. Oke? Sama aja. Ada yang lain nggak? Ada yang nggak mudeng? Silahkan di-unmute. Oke, kita masuk ke next ya, double pointer. Jangan bingung. Ini saya anggap kalian pointer mudeng, array dari pointer mudeng, pointer dari array mudeng. Oke? Harus mudeng ya pointer. Karena kesana-sananya sampai setelah UTS kita akan sering banget pakai pointer. Oke? Kita akan masuk ke double pointer. Double pointer itu apa? Yaitu pointer yang menunjuk pointer. Oke? Pointer yang menunjuk pointer. Jadi misalkan di sini saya punya variabel x, var x namanya, ada isinya. Isinya itu nilai. Ya, suatu nilai apapun, misalkan 110, 120, kemudian saya punya pointer PTR1. PTR1 ini menunjuk variabel x, oke? Kemudian saya punya pointer kedua, namanya PTR2. Ini salah, sorry. Nanti saya update ya. Nanti saya update. Ini harusnya alamat dari apa ini? Yang di sini, yang di tengah? Nilai. Betul. Alamat dari nilai. Nanti slide-nya saya update ya. Takut kalian bingung. Jadi PTR1 menunjuk var x, PTR2 menunjuk PTR1. Jadi nanti PTR1 akan berisi alamat dari var x atau nilai. PTR2 akan berisi alamat dari PTR1. Oke? Jadi ini salah ya. Ini salah. Ini harusnya alamat dari var x. Oke? Nah, PTR1 kan kita deklarasinya sama kayak tadi. Karena dia menunjuk variabel, maka bintangnya 1. Integer, int, bintang spasi PTR1, atau int spasi bintang PTR1. Karena PTR2 itu menunjuk pointer, maka bintangnya itu 2. Menunjukkan bahwa dia adalah double pointer. Pointer yang menunjuk pointer. int bintang-bintang spasi PTR2 atau int spasi bintang-bintang PTR2.
Oke? Ingat, double pointer. Pointer yang menunjuk pointer. Bintangnya harus ada 2. Oke? Lanjut. Bagaimana double pointer ini bekerja? Atau gimana sih cara kerjanya dia? Pointer PTR1 akan menunjuk variabel var dengan menyimpan alamat memori dari var, yaitu 2008 di sini. Oke? PTR1 di sini akan menunjuk var. Jadi, dia akan menyimpan alamat memori dari var, yaitu 2008. Oke? Mudeng ya? Mudeng? Karena PTR1 ini juga variabel, maka dia pun punya alamat memori kan, yaitu alamat memorinya 4020, alamat memori dari PTR1. Nah, kita punya PTR2, dia menunjuk PTR1. Berarti dia akan menyimpan alamat memori dari PTR1, yaitu 4020. Isinya PTR2 adalah 4020. Dan PTR2 pun punya alamat memori karena dia variabel kan. Oke? Ketika kita mengakses nilainya, misalkan var ini 10. Oke, var ini 10. Kemudian kalau kita akses nilai var ini dari PTR, kan kita tinggal bintang PTR kan? Ya nggak? Nah, bintang PTR ini, misalkan, saya mau ganti nilai var-nya dengan 20. Berarti kita bisa aja langsung ganti. Bintang PTR sama dengan 20. Berarti nilai var-nya nanti langsung akan keganti dengan 20. Oke. Kemudian, kita punya variabel PTR, bintang-bintang PTR sama dengan ini apa namanya, simbol dan PTR. Oke. Kita bisa akses nilainya var dari PTR pointer kedua ini. Berarti PTR sama dengan 30. Yang tadinya nilainya 20, kita bisa ganti dengan 30 gitu. Kalian jangan bingung, kok bisa sih ini variabel namanya sama gitu kan. Jadi biar nggak bingung, saya kasih di contohnya ini pakai PTR2 ya. Bintang-bintang PTR2 sama dengan 30, kita isi dengan nilainya 30. Oke? Ada pertanyaan nggak double pointer? Bu, misalnya, ya, izin bertanya, Bu. Silakan. Bisa nggak, kan pointer tuh kayak saling menunjuk gitu, Bu. Jadi kayak pointer 1 menunjuk pointer 2 dan pointer 2 menunjuk pointer 1. Pointer 1 menunjuk pointer 2. Wah, pertanyaannya bagus ya. Pointer 1 menunjuk pointer 2, pointer 2 menunjuk pointer 1. Harusnya secara konsep bisa. Berarti dua-duanya double pointer ya. Jangan kalau maunya gitu, dua-duanya double pointer ya. Jangan salah satu yang pointer. Itu namanya triple pointer nanti. Nanti kita coba. Soalnya ketika ini kan gini. Misalkan A ini double pointer. B ini double pointer. Karena A ini menunjuk B ini menunjuk A. Berarti dua-duanya harus double pointer kan? Ya nggak? Iya. Tapi salah satu pointer yang menunjuk double pointer itu jadinya triple pointer. Oke? Jadi saya belum pernah nyoba, tapi nanti kita coba ya. Nanti kita coba bisa atau tidak. Soalnya secara konsep untuk menyimpan alamat memori bisa, tetapi untuk deklarasi variabelnya ini agak susah, karena yang ketika pointer menunjuk pointer itu namanya double pointer. Kalau pointer menunjuk double pointer, harusnya itu triple pointer gitu. Oke, jadi nanti kita coba ya. Itu kita keep dulu pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus. Curiosity-nya tinggi. Oke, kita lanjut ke contoh programnya ya, ke contoh program untuk double pointer. Double pointer, saya punya var saya isi integer 789. Kemudian saya punya pointer biasa, yaitu PTR2. Jangan terkecoh dengan 2 dan 1. Oke? Kalau tadi kan gampang ya, kalau double pointer saya kasih nama PTR2. Tapi ini biar kalian konsen aja. Jadi saya punya pointer biasa, yaitu PTR2. Kemudian saya punya double pointer, yaitu PTR1. Oke?
PTR2 itu merefer atau menunjuk var. Berarti PTR2 sama dengan dan var. Kemudian PTR1 atau double pointer PTR1 menunjuk pointer PTR2. Berarti PTR1 sama dengan dan PTR2. Oke. Kemudian kita akan ngeprint nilainya, men-outputkan nilai dari var menggunakan 3 cara, yaitu nilai var sama dengan persen D, kita gampang, ini biasa. Kita masukin var-nya. Nilai var sama dengan, ini ada outputnya nggak? Sorry. Nilai var sama dengan var. var 789, gampang. Gampang ya, yang pertama, printf pertama. Printf kedua, kita akan meng-print nilai var, menampilkan nilai var menggunakan single pointer, yaitu PTR2. Berarti nilai var menggunakan single pointer sama dengan persen D. Persen D-nya itu apa? Yaitu bintang PTR2. Oke? Kemudian, printf ketiga, nilai var menggunakan double pointer sama dengan persen D. Kita akan mengambil nilai var dari double pointer, yaitu PTR1. PTR1 menunjuk PTR2, PTR2 menunjuk var. Jadi kita pakai bintang-bintang PTR1. Oke? Hasilnya sama nggak? Hasilnya akan sama. Nilai var sama dengan 789, nilai var menggunakan single pointer sama dengan 789, nilai var menggunakan double pointer sama dengan 789. Oke? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak bingung double pointer. Kayaknya secara konsep sebenarnya gampang kalau kalian perhatikan. Nanti kalian banyak latihan, oke? Berapa banyak level pointer yang dapat kita buat? Bisa banyak, oke? Jadi jangan terpaku hanya ke pointer biasa dan double. Bisa aja nanti bintangnya lebih banyak, karena dia terus-terusan mengakses pointer-pointer lain gitu. Oke? Kita langsung masuk ke topik selanjutnya, yaitu function. Function, ini kalian harus hati-hati karena cukup berbeda dengan di Pascal. Function itu adalah suatu block statement atau code yang melakukan tugas tertentu. Jadi, contohnya di sini saya punya function namanya jumlah. Saya punya function namanya jumlah yang digunakan untuk menjumlahkan A dan B, atau parameter A dan parameter B. Jadi dia punya tugas tertentu. Misalkan kalian kan bingung, kapan sih kita pakai function, kapan kita masuk ke main function semuanya gitu. Ketika suatu operasi atau statement-statement yang dilakukan secara terus-menerus, kita bisa buat functionnya. Untuk apa? Untuk mensimplifikasi atau menyederhanakan penulisan program di main function. Jangan sampai di main function itu kalian sebenarnya misalkan punya 5 baris code, itu diulang-ulang sama kalian. Diulang-ulang sebenarnya melakukan hal yang sama. Kenapa kita nggak mengeluarkan itu agar bisa lebih sederhana? Syarat program yang baik, salah satunya adalah dia selain yang harus kriteria yang harus, yaitu misalkan benar, harus efisien, tapi syarat tambahannya yaitu penulisannya bagus, dokumentasinya baik. Contohnya misalkan kalian bikin tim project untuk bikin suatu program apa gitu. Kalau kalian nulisnya awut-awutan atau tidak rapi, misalkan kalian nggak punya function, semua kerjaan ditulis di main function, teman kalian itu yang melihatnya atau membaca program kalian, urutan programnya itu akan bingung. Jadi dokumentasi harus baik, penulisan harus mudah dibaca, itu salah satu contoh kenapa kita pakai function, oke? Kemarin kita udah belajar main function, oke? Biasanya kan include stdio.h langsung main function. Terus ini apaan sih gitu kan? int jumlah, int a, int b gitu. Ini disebut adalah function prototype. Oke? Ini function prototype. Nanti kita jelaskan function prototype ini apa. Kemudian ini main function. Kalian udah tahu main function. Kemudian kita punya function lain atau function definisi lain yaitu jumlah. Jumlah ini depannya kan int kan?
jumlah ini depannya ini int. Int jumlah. Berarti dia akan return suatu variabel, suatu nilai yang tipe datanya adalah integer. Hasil di sini, misalkan saya menjumlahkan A dan B. Saya punya variabel namanya hasil, saya akan return hasil ini. Hasil ini harus integer. Karena dia yang akan di-return oleh function jumlah ini adalah integer, int jumlah. Kemudian jumlah ini kita panggil di sum di sini. Sum sama dengan jumlah N1, N2. Ini namanya function call atau pemanggilan function. Oke? Kenapa kita butuh function prototype? Kenapa? Ketika compiler itu bekerja, kan ketika si ini kita jalankan, kita execute, kita run, compiler bekerja kan? Compiler ini bekerja. Nah, fase pertama atau tahap pertama ketika compiler bekerja itu adalah dia akan melakukan membaca dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Dia akan melihat lexical analysis. Oke, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Oke. Jadi dia akan menginformasikan ke compiler tentang nama fungsi, return type, dan parameternya. Jika fungsi didefinisikan sebelum main function, maka function prototype itu tidak perlu. Oke, ingat, program itu, compiler itu kerjanya akan membaca dulu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Oke, ketika misalkan function prototype ini nggak ada, integer jumlah int a, int b ini nggak ada. Ketika kita membaca atau kita memanggil jumlah dalam kurung N1, N2, dia langsung error. Compiler akan error. Kenapa? Karena compiler tidak mengenali ada function namanya jumlah dengan parameter integer. Dengan dua parameter, dua-duanya integer, dan dia akan return integer juga. Nah, compiler ini nggak mengenali kalau kita nggak mendeklarasikan function prototype. Jadi, ketika function didefinisikan sebelum main function, ini nggak perlu function prototype. Misalkan integer jumlah integer ini satu function ini kita taruh di atasnya main function. Itu kita nggak perlu function prototype. Karena si compiler, ingat dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dia udah tahu ada function namanya jumlah dengan dua parameter, dua-duanya integer. Kemudian function jumlah ini akan return suatu variabel, suatu nilai yang integer juga. Makanya dia nggak perlu function prototype. Tapi kalau fungsi jumlah ini didefinisikan atau dideklarasikan setelah main function, kita harus punya function prototype. Oke? Biar compiler tahu bahwa ada function namanya jumlah. Gitu. Oke? Ada pertanyaan nggak function prototype? Intinya function prototype harus didefinisikan untuk fungsi-fungsi yang ditulis setelah main function. Gitu ya. Oke, gampang ya? Gampang. Ini untuk kebiasaan aja, untuk terbiasa. Jadi kalau kalian males nulis function prototype, misalkan harus mendeklarasikan beberapa kali gitu, oke, tulis semua function kalian selain main function di atas main function, sebelum main function. Jadi kalian nggak usah pakai function prototype. Tapi kalau kalian nulis semua functionnya setelah main function, atau fungsi utama, kalian harus bikin function prototype-nya. Oke, lanjut. Ini contoh saya misalkan punya, saya punya function namanya display message. Atau dia cuma nge-printf www.c4learn.com. Ingat di sini tipenya adalah void. Void itu artinya dia tidak akan return sesuatu. Tidak akan return sesuatu berarti kalau di Pascal namanya apa? Prosedur, ya. Kalau di Pascal namanya prosedur. Tapi kalau di C, prosedur dan function itu sama, dideklarasikannya sama, namanya sama yaitu function. Cuman kalau tipenya void, itu dia tidak akan return value apapun. Berarti ini prosedur di Pascal. Oke? Jadi misalkan saya punya void display message. Oke? Ketika display message ini dipanggil di main function, langsung aja di dalam main function itu kita tulis display message. Oke? Tetapi ketika display message, function ini dideklarasikan setelah main function,
maka kita harus punya function prototype di sini. Void display message, kurung buka, kurung tutup. Karena ketika dipanggil di main function display message, kita harus tahu dulu, compiler harus tahu dulu bahwa ada fungsi namanya display message. Oke? Gampang ya, function prototype. Ada pertanyaan nggak? Enggak? Lanjut ya. Lanjut. Oke, kita melanjutkan. Pointer sebagai parameter fungsi. Parameter tahu ya? Parameter itu yang ada di dalam kurung function. Misalkan saya punya parameter namanya integer A, integer B. Saya punya function namanya swap, dia punya 2 parameter. Ini yang namanya parameter. Oke. Kemudian, jadi kita masuk ke, saya punya program ini, saya mau nge-swap 2 nilai. Saya punya 2 variabel, misalkan isinya 10 dan 20. Nah, saya mau punya function untuk men-swap atau menukar 2 nilai. Jadi, contohnya di sini. Oke, karena swap ini dideklarasikan setelah main function, saya harus punya function prototype. Void, swap, integer, ini pointer ya, sebagai pointer. Bintang A, bintang B. Oke, berarti dua-duanya pointer sebagai parameter fungsi. Kemudian saya punya main function. Main functionnya saya punya, di dalam main function saya punya variabel M dan N. Satunya 10, satunya 20. Kemudian ketika kita printf, berarti M sama dengan 10, N sama dengan 20. Kemudian saya panggil swap atau function swap, function untuk menukar nilai M dan N. Harusnya ketika saya panggil fungsi ini, kemudian saya tampilkan M dan N, harusnya hasilnya ke swap. Itu karena apa? Karena kita pakai pointer di sini. Oke. Jadi, saya punya function swap, parameternya adalah dua-duanya pointer. Integer bintang A dan integer bintang B. Dua-duanya adalah pointer. Kemudian, saya punya variabel bantuan, misalkan temp atau temporary. Jadi, temp sama dengan bintang A. Ingat bintang tadi buat apa? Mengambil nilai dari variabel yang ditunjuk. Oke. Jadi temp ini akan berisi nilai dari variabel yang ditunjuk A. Kemudian nilai dari variabel yang ditunjuk A akan kita ganti dengan nilai dari variabel yang ditunjuk B. Oke. Kemudian nilai yang ditunjuk pointer B akan kita isi dengan temporary variable tadi. Jadi secara otomatis nanti nilai yang ditunjuk A sama nilai yang ditunjuk B akan ketukar nilainya. Oke, mudah nggak? Mudah ya? Jadi after swapping, setelah kita panggil fungsi ini, harusnya M dan N akan bertukar. Cara memanggilnya ketika, kan di sini pointer sebagai parameter kan. Ketika kita masukin nilai dari parameternya di sini, kalian harus pakai dan, karena yang ingat pointer itu isinya adalah alamat memori. Jadi yang dikirim di sini adalah alamat memori dari M sebagai A dan alamat memori N sebagai B. Oke, mudah nggak? Ada yang nggak mudeng? Silakan di unmute, bilang aja Bu saya nggak mudeng gitu. Nanti saya ulangin. Ingat ya. Swap ini punya 2 parameter, dua-duanya pointer. Namanya pointer, isinya harus alamat memori. Oke. Jadi yang kita kirim di sini adalah alamat memori dari M dan alamat memori dari N. Apa yang terjadi ketika kita memanggil fungsi ini? Oke. Bintang A akan menunjuk atau akan berisi alamat memori dari M. Parameter bintang B akan berisi atau akan menunjuk alamat memori dari N. Oke, ketika kita masukin temporary sama dengan bintang A. Berarti bintang A itu sama dengan nilai dari M.
sama dengan berapa tadi? Nilai M 10. Kemudian nilai dari variabel yang ditunjuk A, yaitu M, akan kita isi dengan nilai yang ditunjuk oleh B, yaitu N. N itu adalah 20. Oke, berarti sekarang M-nya isinya adalah 20. Kemudian N-nya atau bintang B atau nilai yang ditunjuk B atau N itu sama dengan kita isi dengan nilai M tadi yang kita masukin ke temporary, yaitu 10. Jadi ketika setelah kita panggil fungsi swap, hasilnya akan ketukar. Atau M-nya sekarang 20, N-nya sekarang 10. Bagaimana jika tidak memakai pointer? Pasti tidak akan ketukar, oke? Kalian bisa coba sendiri. Nanti saya sertakan di materinya setiap program yang saya pakai di slide. Jadi nanti kalian bisa coba-coba bintangnya kalian ilangin, apa yang akan terjadi. Itu pasti tidak akan ketukar. Kenapa tidak akan ketukar? Karena ketika kita memakai pointer, itu kita artinya yaitu passing by reference. Tetapi ketika kita tidak memakai pointer, itu namanya pass by value. Oke, ini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Jadi ketika kita memakai parameter, parameternya itu ada bintangnya, berarti itu pass by reference. Jadi dia akan mengakses alamat yang digunakan parameter tersebut. Jika ada perubahan dalam fungsi tersebut, maka akan mengubah nilai dalam alamat tersebut. Tapi kalau kita pass by value, dia hanya akan ngambil nilai aja, nilai dari parameter yang dipanggil di fungsi tersebut. Oke? Kita lihat contohnya ketika kita by value dan by reference. Ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Misalkan pass by value berarti kita nggak pakai pointer. Lihat di sini, saya punya function namanya tambah 1, depannya parameternya nggak ada tanda bintang, berarti dia pass by value. Sedangkan kalau pass by reference, depannya saya pakai bintang. Bintang A, berarti dia pakai pointer atau by reference. Terus ketika saya punya M sama dengan 14, tambah 1 ini berarti menambahkan 1. Kalian lihat di sini, berarti ketika kita panggil integer n sama dengan tambah 1 M. M-nya di sini kan di sini nih, di alamat memori 106, M-nya di sini, yaitu 14. Oke? Ketika pass by value dan ditambahkan 1, A-nya itu akan memasukkan nilai di alamat memori yang berbeda. Oke, karena yang dikirim adalah nilainya, bukan alamat memorinya. Jadi, jika ada manipulasi, ditambah, dikurangin, dibagi, atau nilainya berubah, si M-nya nilainya tetap sama, yaitu 14. Oke? Jadi, hasilnya 15 ini, atau N, itu akan disimpan di alamat memori yang berbeda, yaitu 15. Berbeda dengan by reference, ketika kita tambah 1, tapi dia adalah reference atau pointer, yang dikirim adalah alamat memorinya, M. Ketika kita tambah 1, atau pointer ini kan A, pointer A ini menunjuk, akan menunjuk M, yaitu menyimpan alamat memori dari M. Jadi ketika kita tambahkan 1, maka di alamat memori 106 atau M ini akan berganti menjadi 15. Oke? Itu namanya pass by reference. Mudeng nggak? Ada pertanyaan? Mudeng ya? Jadi kalau pass by reference, itu artinya pakai pointer parameternya. Ketika by reference, maka jika terjadi update nilai atau perubahan nilai pada variabel tersebut, maka dia akan berganti. Nilainya langsung di alamat memori yang sama. Jika pass by value, hasilnya akan disimpan di alamat memori yang berbeda. Oke? Ada pertanyaan? Ada? Kita lanjut. Kita
Terus gimana kalau pointer itu sebagai return value suatu fungsi? Jadi kalau tadi pointernya itu sebagai parameternya, sekarang pointernya itu sebagai return value-nya. Oke. Jadi saya punya function namanya getMax, atau dia akan mengambil nilai yang lebih besar antara M sama N. Oke. Saya karena dia return value-nya pointer, ingat, dia akan return integer bintang. Di sini lihat nama functionnya. Nama functionnya integer bintang getMax. Karena dia akan return suatu pointer integer. Oke. GetMax ini parameternya pointer, misalkan bintang M dan bintang N. Oke. If, jika nilai yang ditunjuk M lebih besar dari nilai yang ditunjuk N, maka dia akan return M. Oke. M ini adalah pointer. Ingat, M ini adalah pointer. M ini kan parameter nih. Parameternya apa? Tipe datanya pointer. Return-nya adalah pointer. Jika M lebih besar, jika nilai yang ditunjuk M lebih besar dari nilai yang ditunjuk N, maka return pointer M. Jika tidak, maka return pointer N. Oke? Makanya di sini di nama functionnya integer bintang. Artinya dia akan return sebuah pointer. Oke? Ketika kita panggil di main function, integer X saya punya 100, integer Y saya punya 200, saya punya pointer namanya max. Max ini nanti akan menampung return value dari getMax. Oke? Max sama dengan getMax, jangan lupa, kalau parameternya pointer, berarti yang kita kirim adalah alamat memorinya. Dan X, dan Y. Maka saya akan menampilkan max value adalah bintang max, nilai dari max. Oke, kan tadi X-nya 100, Y-nya 200. Apa if 100 lebih dari 200, maka yang dikirim adalah pointer M. Tapi karena 100 kurang dari 200, maka yang di-return adalah N, atau pointer N. Jadi max value-nya adalah bintang dari 200. Bintang dari pointer yang menunjuk Y. Oke, hasilnya adalah 200. Oke. Ada yang nggak mudeng? Insya Allah ya, gampang ya. Ingat, tadi kita belajar pointer, double pointer, pointer sebagai parameter fungsi, pointer sebagai return value. Paham? Ada yang nggak paham? Kita lanjut? Mau lanjut langsung? Oke. Kita masih ada waktu setengah jam untuk Zoom-nya. Setelah kita belajar tadi keribetan-keribetan dengan pointer, oke, kita akan pakai gimana pointer itu dipakai untuk alokasi memori. Alokasi memori itu apa? Jadi, suatu fungsi untuk menyediakan fasilitas untuk membuat ukuran buffer atau array secara dinamik. Dinamik itu artinya apa? Dinamik itu artinya bahwa ruang dalam memori atau space dalam memori itu akan dialokasikan ketika program dieksekusi atau runtime. Fasilitas ini memungkinkan user atau kita, programmer, untuk membuat tipe data dengan tipe data dan struktur dengan ukuran dan panjang berapapun yang disesuaikan dengan kebutuhan di dalam program. Oke? Kalian tahu kan ketika kita bikin program, kita misalkan deklarasikan suatu variabel. Kita deklarasikan misalkan integer A. Itu langsung operating system atau compiler, dia akan langsung ngambil space di memori dan di reserve atau dialokasikan untuk variabel yang kita deklarasikan. Atau ketika kita bikin array, misalkan kita bikin array, elemennya adalah 3 integer. Berarti dia akan mengalokasikan sebesar 12 byte untuk array tersebut. Karena 3 kali 4 byte misalkan. Berarti kita alokasikan 12 byte untuk array tersebut. Itu kan statis kan? Ya nggak? Kita deklarasikan dulu ketika
sebelum program itu dijalankan. Tapi gimana caranya ketika kita mengalokasikan memori ketika program itu sedang dieksekusi. Contohnya kalian sudah mengerjakan PR yang solusi birthday cake candles. Kalian kan pakai array-nya statis kan? Kebanyakan kemarin kalian deklarasikan array-nya misalkan 100. Nah, program itu akan mengalokasikan 100 kali 4 byte. Berarti 400 byte memori atau space memory atau ruang memori untuk array kalian. Tetapi ketika kalian jalankan birthday cake candle tadi, yang keisi paling 5 gitu. Yang keisi paling 20 byte. Berarti ada 80 byte yang sudah dialokasikan, yang sudah di-reserve untuk array ini, tapi nggak kalian pakai. Berarti ada pemborosan memori kan? Ya nggak? Jadi gimana caranya kita men-reserve atau mengalokasikan ruang memori, space memory, sesuai dengan kebutuhan kita di dalam program. Kita butuhnya 20 byte, ya udah kita ambil alokasi memori sebanyak 20 byte saja gitu. Misalkan kemarin kita berapa jumlah umur gitu di PR kalian? 5 gitu. Berarti kita akan mengalokasikan hanya 5 blok memori untuk kita isi gitu. Daripada kita mengalokasikan 100, tetapi ada 95 elemen yang kosong gitu. Oke? Itu namanya alokasi memori, yaitu mengalokasikan memori secara dinamik. Dinamik itu artinya apa? Dialokasikan ketika program berjalan atau runtime. Contohnya di sini, yang saya jelaskan tadi, misalkan saya punya array 9 elemen. Berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai dengan 8. Indeks pertama 0, indeks terakhir 8, ini indeksnya. Jika hanya ada 5 elemen yang akan dimasukkan ke array, 4 indeks yang tidak digunakan mengambil memori. Oke? Perlu mengurangi ukuran atau panjang array dari 9 ke 5. Kemudian contoh lain lagi, jika ada 3 elemen lagi yang perlu dimasukin ke array, maka perlu menambah ukuran panjang array dari 9 ke 12. Wah, kita udah deklarasikan 9, padahal kita mau masukin lagi 3 elemen. Gimana? Padahal nggak bisa kan? Karena sudah kita alokasikan secara statis, jadi nggak bisa kita masukin 3 elemen lagi, karena udah nggak ada tempat buat masukin 3 elemen tambahannya. Jadi, kalau kita punya persoalan pertama dan kedua ini, apa yang akan kita lakukan? Kita punya prosedur namanya Dynamic Memory Allocation, yang sudah dijelaskan tadi, suatu prosedur di mana struktur data seperti array berubah selama program dieksekusi atau runtime. Ada 4 fungsi yang bisa kita gunakan untuk alokasi memori ini, yaitu dari header file atau library stdlib.h. Untuk melakukan alokasi memori tersebut, yaitu malloc, calloc, free, dan realloc. Oke, kita belajar 2 fungsi dulu, nanti pertemuan selanjutnya kita belajar 2 fungsi lain. Kita masuk ke fungsi pertama, malloc ya, kita mau belajar ke malloc, tapi sebelum kita masuk ke malloc, kita perlu tahu fungsi namanya size of. Oke, size of. Size of itu apa? Kemarin sudah belajar ya, size of itu apa? Sudah belum? Belum. Size of itu untuk mendapatkan ukuran dari berbagai tipe data, variabel maupun structure. Kayaknya kemarin sudah ya, di pertemuan sebelumnya ya, size of. Nah, kita sudah belajar array, sudah belajar pointer, tipe data user defined type, yang ketiga adalah structure. Kalian tahu cara bikin structure di Pascal gimana? Nah, kalau kita bikin structure di C, bentuknya adalah seperti ini. Struct, tulis kalian struct. Misalkan saya mau bikin data, mau menyimpan mahasiswa. Struct mahasiswa, kurung kurawal, saya punya string. String itu adalah array dari karakter, berarti char, name saya isi dengan 25, char nama saya isi dengan 25, kemudian integer usia. Jadi saya punya structure mahasiswa, isinya adalah name, nama, dan usia. Ini cara mendeklarasikan structure yang pertama. Ini juga cara mendeklarasikan structure yang kedua. Bisa ini, bisa itu. Terserah kalian nulisnya gimana. Type def, struct, nama mata kuliah, nama MK, string, integer semester, dan integer SKS. Kemudian struct itu saya kasih nama mata kuliah.
Oke. Kalian nanti akan sering pakai type def karena untuk bikin struktur data, misalkan link list itu tipe datanya panjang, type def itu untuk apa? Type def itu untuk kalian ngasih nama alias biar lebih pendek. Oke, ingat-ingat dulu itu. Tapi kita pakai dulu untuk membuat structure ya. Oke, kalau kalian mau bikin structure caranya gini atau caranya gini, itu sama aja. Ini cara untuk mendeklarasikan structure. Kemudian saya isi structure mahasiswa dengan data ini. Berarti saya nulisnya struct mahasiswa, misalkan mahasiswa pertama MHS1, saya isi NIM-nya sekian, namanya sekian, kemudian usianya sekian. Kemudian misalkan mata kuliah pertama MK1 saya isi dengan struktur data, semester kedua, dan SKS-nya 3. Oke. Kemudian untuk mengaksesnya kita tinggal MHS1.nim, MHS1.nama, MHS1.usia. Mata kuliah juga MK1.nama MK, MK1.semester, MK1.SKS. Nah, apa hubungannya dengan size of ini? Kita cuma mau bikin contoh. Kalau kita mendapatkan ukuran tipe data, variabel, atau structure, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Size of ini, jika yang dipanggil adalah tipe data, maka output dari size of adalah jumlah memori yang dialokasikan untuk tipe data tersebut dalam byte. Ingat, dalam byte. Contohnya di sini, saya punya integer myIn, isinya saya 16, kemudian saya punya structure employee atau pegawai, saya kasih nama John. Kemudian saya punya array-nya saya isinya adalah 5 elemen. Jadi, misalkan saya mau menampilkan ukuran dari variabel myIn atau integer ini, tipe data integer ini, saya pakai function namanya size of dalam kurung yang akan dihitung ukurannya. Misalkan myIn. Berarti size of variable myIn sama dengan atau titik 2, 4 atau 4 byte. Ingat, integer 4 byte. Kalau di 64 byte. 64 bit, sorry. Oke. Biasanya 4 byte. Kemudian size of variable John adalah kita tinggal panggil fungsi size of John. John ini adalah structure. Oke? John ini structure. Structure apa? Structure employee. Lihat di sini char name 40 dan integer id. Kenapa kita dapat 44? Ada yang bisa menjelaskan? Ukuran dari structure John adalah 44. Ingat, char, karakter. Satu elemen karakter adalah 1 byte. Sementara ketika kita mendeklarasikan employee di sini, kita char elemennya sebanyak 40. 40 kali 1 byte sama dengan 40 byte. 40 byte ditambah dengan integer ID. Satu integer yaitu 4 byte. Oke, 40 tambah 4 sama dengan 44. Oke. Kemudian misalkan kita mau melihat ukuran dari array. Size of variable ARR atau integer array di sini berapa? Tinggal kita pakai size of dalam kurung ARR, yaitu di sini 20. Kenapa 20? Karena lihat di sini kita deklarasikan ARR ini adalah array of integer. Array of integer, satu integer itu 4 byte. Sementara isinya adalah 5 elemen. 5 kali 4 byte sama dengan 20 byte. Oke. Kemudian misalkan kita mau tahu berapa sih tipe, kalau misalkan integer di compiler saya atau di prosesor saya itu berapa byte ngambilnya gitu, kita tinggal pakai fungsi size of dalam kurung int atau size of dalam kurung char, size of dalam kurung float, size of dalam kurung double. Kalau di punya saya, integer itu ngambil 4, char itu ngambil 1 byte, float itu 4 byte, double itu 8 byte. Gitu. Itu bisa beda-beda tergantung kemarin apa prosesornya ya. Kita masuk ke malloc atau alokasi memori untuk yang pertama. Alokasi memori yang pertama fungsinya adalah malloc. Dia adalah kepunyaannya library stdlib.h.
stdlib.h. Jadi jangan lupa kalau kalian pakai fungsi malloc, kalian harus include stdlib.h. Malloc atau itu singkatan dari memory allocation digunakan untuk mengalokasikan satu blok memori dengan ukuran tertentu secara dinamis. Jika berhasil, jika fungsi malloc ini kita jalankan, kemudian dia berhasil, maka dia akan return sebuah pointer bertipe void yang dapat dikonversi ke pointer tipe lain. Ingat, pointer itu tipe datanya harus sama dengan variabel yang ditunjuk. Jika variabel yang ditunjuk integer, tipe data pointernya ini juga harus integer juga. Jika berhasil, dia akan return sebuah pointer bertipe void yang dapat dikonversi ke pointer tipe lain. Jika gagal, maka fungsi akan return sebuah pointer null. Null itu artinya apa? Tidak, pointer itu kan menunjuk, isinya adalah alamat memori kan, menunjuk ke variabel tertentu. Jika null, dia akan nggak menunjuk kemanapun. Dia nggak akan berisi nilai alamat memori manapun, karena dia nggak ada yang ditunjuk variabelnya. Fungsinya seperti apa? Kan dia akan return suatu pointer kan. Jadi, misalkan saya punya variabel pointer, ptr sama dengan, ini jangan di tipe data konversi bintang, ini jangan dilihat dulu. Jangan lihat dulu. Kita panggil malloc. Malloc dalam kurung jumlah byte yang dialokasikan. Kan malloc itu digunakan untuk mengalokasikan memori kan. Nah, ketika kita panggil malloc, dalam kurung parameternya adalah jumlah byte-nya. Jumlah byte yang mau kita alokasikan. Ketika kita panggil malloc dalam kurung jumlah byte, dia akan return sebuah pointer bertipe void. Void itu artinya apa? Void artinya tidak bertipe data mana apapun. Dia nggak punya tipe data. Oleh karena itu, kita harus konversi ke pointer tipe lain. Tipe data konversinya. Contohnya di sini int bintang. Berarti kita harus konversi dia menjadi pointer bertipe data int. Contoh ya. Contoh ini cara pemanggilannya, cara pemanggilan function malloc. Gimana cara memakainya? Cara memakainya adalah kita misalkan kita mau mengisi space memory itu dengan nilai integer. Maka pointer yang menunjuknya harus tipe datanya integer juga. Jadi kita masukkan return value dari malloc ke dalam sebuah pointer ptr dengan tipe data integer. Kita panggil dengan malloc 100 kali size of integer. Size of integer tadi berapa? 4 kan? 4 byte. 100 kali 4 sama dengan 400. Jadi kita akan mengalokasikan memori 400 byte. Kemudian ketika kita jalankan ini, hasilnya masih void, belum ada tipe datanya. Nah, karena mau kita masukkan ke dalam integer, maka kita harus konversi pointer tersebut menjadi integer, yaitu kita pakai dalam kurung int bintang tutup kurung. Sehingga pointer ptr akan menyimpan alamat byte pertama dari memori yang dialokasikan. Kita akan mengalokasikan 400 byte, 100 kali 4 byte. Nah, si ptr ini akan menyimpan alamat byte pertama dari memori yang dialokasikan. Ingat, ini penting. ptr akan menyimpan alamat byte pertama dari memori yang dialokasikan. Ini di sini contoh ilustrasinya. Misalkan di sini saya punya ptr, kemudian saya mau mengalokasikan 20 byte memori. Jadi saya pakai malloc 5 kali size of integer, 5 kali 4 byte, yaitu 20 byte. Kemudian kita konversi menjadi integer. Kalian bisa konversi dengan apapun. Misalkan saya mau isi byte memori ini, blok ini dengan karakter, berarti kalian pakai char. Kalian mau pakai blok memori itu untuk masukin nilai-nilai double atau float. Kalian harus konversi menjadi float atau double. Jadi hasilnya pointer ptr adalah alamat byte pertama dari memori yang dialokasikan. Berarti di sini ptr itu akan berisi alamat memori di sini. Ini penjelasan saya tadi, cuman diulang aja. Ini udah tahu harusnya.
Kemudian kita contohnya kapan kita pakai malloc. Misalnya kita punya programnya itu saya mau bikin array secara dinamis. Saya mau bikin mau bikin array secara dinamis, benar? Misalkan saya mau masukin jumlah elemennya berapa? Jumlah elemen, enter number of element. Terus kita user programnya kita masukin misalkan 5. Enter number of element 5, kemudian dia akan scanf sebagai n. Oke? Kemudian saya punya array dinamis ini. Saya punya pointer array, pointer yang menunjuk array gitu ya. Jadi kemudian saya alokasikan sebanyak n kali size of integer. Size of integer adalah 4 byte, n-nya 5, berarti 20 byte. Oke. Jika tadi ingat, jika sukses, dia akan return pointer bertipe void. Jika dia tidak sukses, dia akan null, ya enggak? Ya enggak? Jadi, daripada error, misalnya kalian jalanin programnya error, tapi kalian nggak tahu errornya kenapa gitu. Lebih baik kita tangkap errornya. Kita perlihatkan ke pengguna bahwa ketika dia menjalankan malloc, ternyata dia tidak sukses atau error. Maka, if ARR, jika pointernya null, if ARR sama dengan null, ingat kalau di C itu equal atau sama dengan 2 ya. Jika if ARR atau pointernya sama dengan null, berarti memory not allocated atau malloc gagal, malloc tidak sukses. Kemudian kita panggil fungsi exit. Exit itu artinya keluar dari program. Oke. Jika sukses, oke, jadi jika dia gagal, maka kita tampilkan ke user bahwa malloc-nya gagal atau memori tidak dapat dialokasikan. Ketika dia sukses, kita misalkan printf ke user, memory successfully allocated using malloc. Kemudian kita masukin array pointer tadi, oke, sebagai array. For i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kalian jangan bingung ketika plus plus i atau i plus plus itu sama aja ya. Jangan bingung ketika plus plusnya ada di mana. Kita masukin, kan kita tadi udah punya 4 byte, 5 elemen 4 byte kan, atau sama dengan 20 byte. Terus di setiap 4 byte itu kita masukin nilai-nilai integer, yaitu array ke 0, ARR 0. Ingat, ARR itu adalah alamat pertama dari memori, alamat byte pertama dari memori yang dialokasikan. Oke. Jadi ARR kita masukin ARR 0 sama dengan i plus 1. Berarti misalkan kita isi dengan 1. Terus ARR 1 sama dengan 2. ARR 2 sama dengan 3 dan seterusnya sampai kurang dari n atau sampai dengan 4. Kemudian kita langsung printf, the element of array adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, misalkan ini kita buat array dinamis. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak? Bu, izin bertanya. Iya, silahkan Alif. Boleh kembali ke slide halaman 13, Bu? 13. Ini? Ya, pertanyaan kalau misalnya itu arraynya diubah ukurannya dengan menggunakan malloc, itu kan ada misalnya menampilkan alamat elemen kedua, itu pakainya x plus 1 atau p plus 1. Nah, itu apa akan berubah, Bu? Ya, kalian bisa ubah lewat situ. Kalian misalkan udah punya array, terus habis itu, ini maksudnya mau ngubah nilainya, Alif? Mengakses memorinya, alamatnya, Bu. Iya, betul. Bisa. Bisa pakai itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Makanya kenapa sebelum masuk ke malloc ini, saya ajarin dulu gimana mengakses array dari pointer atau pointer of array gitu. Karena kalian harus tahu dulu di sini
apa sih cara-caranya ketika kita udah punya alokasi memori segini, terus kita punya array, kan hasilnya array juga kan? Mau kalian array statis atau array dinamis, dia array kan? Ya nggak? Ya nggak? Jadi bisa aja akses dari situ. Kita lanjut ya ke fungsi kedua. Bu, izin bertanya, Bu. Siapa? Bill ya? Iya, Bu. Oh, iya. Kan tadi kan, Bu, di malloc itu kan, Bu, ada kondisi memorinya nggak dialokasi. Kenapa bisa, Bu, memorinya tidak teralokasi gitu? Contoh, penuh. Memorinya penuh. Oh. Contoh gini. Kalian mudeng bedanya hard disk sama RAM nggak? Ya. Mudeng ya? Tapi kadang-kadang ada yang nggak mudeng gitu. Jadi saya jelasin ya. Hard disk itu kan ketika kita semua program, semua file kita taruh nyimpennya di hard disk kan? Ya nggak? Ketika kita menjalankan program, kita misalkan buka Microsoft Word. Berarti file-file Microsoft Word akan dikirim ke RAM. Ya kan? Rapid Access Memory. Oke? Nah, ketika RAM kalian misalkan berapa? 4 GB. Masih ada yang 4 GB ya? Misalkan RAM kalian 4 GB, 8 GB, atau yang suka ngegame sampai 16 GB gitu ya. Ketika program dijalankan, variabel-variabel yang kalian butuhkan oleh program tersebut akan dikirim ke RAM. Oke? Nah, si RAM ini, misalkan kalian menjalankan program ini, kalian program membuat array dinamis ini, tiba-tiba kalian lagi ngejalanin Word, ngejalanin code block, ngejalanin game kalian yang membutuhkan memori-memori yang besar. Nah, memorinya itu tinggal dikit, sementara kalian misalkan mengalokasikannya misalkan banyak gitu, 100 megabyte gitu. Kalian mau bikin array yang dinamis sebesar 100 megabyte. Nah, ketika alokasi memori, dia memorinya kurang. Si operating system bingung mau mengalokasikan yang mana gitu. Karena memorinya nggak cukup gitu. Bisa aja dia langsung error gitu. Jadi memory not allocated gitu. Oke? Lanjut ya ke fungsi terakhir. Waduh, kita udah 90 menit nih. Jika fungsi free, jika bekerja menggunakan memori yang dialokasikan secara dinamis, maka memori tersebut harus dikembalikan lagi setelah selesai digunakan ke sistem. Oke, jadi setelah ruang memori dibebaskan, ruang tersebut bisa dipakai lagi untuk alokasi memori variabel lain. Pakainya apa? Pakai fungsinya, kalian bisa pakai fungsi free di sini. Oke, free dalam kurung pointernya. Pointer yang kalian tadi alokasikan memorinya. Oke, free dalam kurung pointer yang kalian return dari malloc. Free dalam kurung itu. Ini bisa dicoba nanti. Jadi kalian di sini jika P ini tadinya kan dia nggak, misalkan P ini suatu pointer biasa. Nah, integer bintang P, berarti P adalah suatu pointer, tapi dia belum menunjuk ke variabel manapun. Ketika P, kita masukin nilai dari malloc, P, malloc size of integer, maka P ini akan mendapat suatu alamat memori dari memori yang dialokasikan. Oke? Nah, setelah kita selesai melakukan eksekusi di memori ini, kalian udah membutuhkan ini untuk melakukan ini dan lain-lain, kalian udah selesai nih alokasi memorinya. Kalian harus bebaskan alokasi memori tersebut agar bisa digunakan oleh program lain. Kalau tidak, boros memori. Memori akan dipakai program tersebut, tapi sebenarnya udah nggak diisi apapun, sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalian harus bebaskan biar ketika program lain butuh untuk alokasi memori mereka, itu bisa dipakai. Caranya adalah dengan P sama dengan 0 atau free P. Oke? Ingat, 0 itu artinya tidak menunjuk manapun. Jadi kita pointernya kita langsung sama dengan 0. Berarti dia tidak menunjuk manapun atau free P. Free pointer P. Oke? Gampang ya? Pada saat variabel dinamik tidak digunakan lagi, kita perlu membebaskannya. Compiler tidak mendealokasikan storage space-nya secara otomatis. Jadi kalian harus manual untuk membebaskan alokasi memori tersebut. Oke? Gampang ya? Malloc dan free. Malloc dan free itu kita akan pakai di struktur data namanya linked list. Jadi kalian harus mudeng konsepnya. Kemudian
sebagai PR, latihan ya. Kalau nggak latihan, kalian pasti nggak lihat-lihat lagi, dicuekin sampai minggu depan. Jadi kalian harus latihan biar ngerti konsepnya. Nanti seperti biasa, saya akan buat assignment, kalian kerjakan ini, kemudian submit di assignment tersebut. Jadi buat array dinamis, 2 dimensi menggunakan fungsi malloc, kemudian buat program untuk menghitung jumlah n dari angka integer yang diinput oleh user. Ini juga kalian pakai malloc ya. Oke. Untuk next pertemuan, kita masih punya 2 function untuk memory allocation, yaitu calloc dan realloc. Dan kita akan masuk ke satu struktur data lagi, yaitu namanya linked list. Oke? Ada pertanyaan? Gue izin bertanya. Silakan. Tadi yang fungsi free itu yang dihapus, memori yang dihapus itu pointernya atau yang ditunjuk? Pointernya. Berarti itu itu masih bernilai 4 gitu. Betul sekali. Nanti kita jelaskan namanya adalah garbage di memory. Garbage di memory artinya dia ada isinya, tapi sebenarnya tidak bisa, dia ada isinya. Misalkan kalian tadi kan P ini menunjuk isinya ada 2, 4, 6, dan seterusnya gitu. Dia ada isinya, tapi dia bisa dipakai oleh program lain ya kan, karena sudah dialokasikan kan, sudah di-allocated atau sudah dibebaskan memorinya, tapi ada nilainya gitu. Itu namanya garbage atau sampah di memori. Nah, kalian sering dengar garbage memory allocation nggak? Kalau kalian ada error atau apa gitu-gitu kan keluar error tuh garbage memory gitu segala macam. Itu namanya nilai-nilai yang masih ada di memori, tapi sebenarnya dia bisa dipakai ditimpa oleh program-program lain. Oke? Misalkan saya punya satu blok di sini kotak, isinya adalah 2 integer, terus saya mau dipakai program lain, dia bisa ditimpa di situ. Oke?